Salam sehat bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini Pak Widi akan membahas tentang pecahan. Masih ingat ya tentang pecahan waktu dulu di kelas 4? Yuk kita mulai saja sekarang. Semangat. Kita mulai dengan pecahan biasa. Pak Widi ulangi dari awal ya. Yang namanya pecahan adalah memecah. Ini ada satu lingkaran, kita bagi dua. Bagi dua berarti kita anggap seperti ini. Nah, dibagi dua berarti menjadi ada dua bagian, 1, 2. Kalau kita mengambil 1 berarti ada bagiannya 1/2. Kita namakan setengah. Paham ya anak-anak? Kemudian yang setengah ini akan kita bagi dua lagi. Kalau tadi ada dua bagian, kita akan menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Kalau kita mengambil satu bagian seperti ini, nah, 1 ini akan menjadi 1/4. Kita menamakan 1/4. Anak-anak masih ingat? Yang atas adalah pembilang. Yang bawah adalah penyebut. Perhatikan anak-anak ya, pada penyebut 2 didapatkan dari adanya dua bagian, 1, 2. Perhatikan yang sebelah sini. Ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita mengambil satu bagian menjadi 1/4. Sampai di sini sudah jelas ya. Anak-anak, sekarang kita akan belajar untuk penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan kita mulai dari penyebut yang sama. Contoh nomor 1. Ingat penyebut ya, penyebut itu yang bagian bawah. Misalnya 2/3 ditambah 2/3 sama dengan 4/3. Mudah ya. Ini yang 4/3 bisa kita sederhanakan. Caranya yang pembilang dibagi dengan penyebut. 4 dibagi 3 itu 1, sisanya 1 kemudian per 3. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Kemudian kita akan mencoba untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Contoh ini, 1/4 ditambah setengah. Caranya bagaimana anak-anak? Caranya kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebut terlebih dahulu. Cara yang paling mudah adalah dengan mengalikan. 4 dikali 2, 8. 2 dikali 4, 8. Jadi cukup kita tulis 1 saja. Kalau yang bawah dikalikan, yang atas juga harus dikalikan. Karena tadi 4 dikali 2, maka pembilangnya juga harus sama. 1 dikali 2 sama dengan 2. Ditambah, karena yang 2 dikali 4, maka pembilangnya yang 1 ini juga dikalikan 4. Menjadi 4 sama dengan 6/8.
Mudah bukan? Anak-anak, sekarang kita akan masuk ke namanya pengurangan pecahan. Pada prinsipnya sama dengan penjumlahan, hanya dikurangi. Contoh ya, 4/6 dikurangi 2/6 sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, boleh langsung kita tulis seperti ini, 6. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2/6. Sangat mudah ya. Nah, sekarang kita akan belajar perkalian pecahan. Perkalian dan penjumlahan serta pengurangan itu berbeda. Kalau perkalian contohnya seperti ini, 1/3 dikali 2/3 sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. 3 kali 3 sama dengan 9. Hasil dari 1/3 dikali 2/3 adalah 2/9. Mudah ya. Ini kasih contoh satu lagi, 2/5 dikali setengah sama dengan pembilang dikali pembilang, 2 per penyebut dikali penyebut sama dengan 10. Mudah ya. Sekarang langsung ke pembagian pecahan. Pembagian berbeda dengan perkalian. Contoh, setengah dibagi 1/3. Untuk mendapatkan hasil ini, yang membagi harus kita balik penyebut menjadi pembilang. Berarti ini 3 per pembilang berubah menjadi penyebut. Di sini 3/1. Nanti akan kita rubah hasilnya, setengah dikali 3/1 sama dengan 1 dikali 3, 3 per 2 dikali 1, 2. Hasilnya adalah 3/2. Kalau disederhanakan menjadi 3 dibagi 2, 1, sisa 1, 1/2. Ini adalah hasilnya. Satu lagi contohnya ya, 2/3 dibagi 1/5 sama dengan, ingat ini dibalik dulu, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang, 5/1. Kemudian dirubah 2/3 dikali 5/1 sama dengan 2 kali 5, 10 per 3 kali 1, 3. Disederhanakan, 10 dibagi 3, 3. 3 kali 3, 9. 10 kurangi 9 adalah 1/3. Gampang ya. Selamat mencoba. Anak-anak, ini kita akan semakin sulit. Jadi mohon perhatiannya yang penuh ya. Kali ini kita akan merubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Anak-anak masih ingat nggak? Yang namanya desimal itu adalah kelipatan dari 10. Jadi 10, kemudian 100, kemudian 1000, dan seterusnya. Kita akan langsung ke cara merubahnya. Contoh yang paling sederhana dulu, setengah atau 1/2.
2 itu harus kita rubah, yang namanya penyebut harus menjadi 10, 100 atau 1000. 2 bisa kita rubah ke dalam 10. Caranya bagaimana? Dikalikan 5. Jadi hasilnya, karena penyebutnya dikalikan 5, maka pembilangnya juga harus dikalikan 5. 1 kali 5, 5. Per 2 kali 5, 10. Karena bentuk desimal, ingat ya, 1/10 itu berarti komanya hanya ada 1 angka. Ini menjadi 0,5. Perhatikan, hanya ada 1 angka di belakang koma. Ini belakang ya, belakang koma. Hanya ada 1 angka atau 1 digit. Kita rubah yang agak sulit lagi. Contoh menjadi 1/25. 25 tidak akan mungkin menjadi 10. 25 berubah menjadi 100. Dikalikan berapa? Dikalikan 4. Ini berubah menjadi 1 dikali 4 sama dengan 4. 25 dikali 4 sama dengan 100. Karena per 100 harus ada 2 angka di belakang koma. Ini berubah menjadi 0,04. Ingat ya, harus ada 2 angka kalau per 100. 1, 2. Jadi tidak boleh 4/100 kamu tulis 0,4. Karena 0,4 ini artinya adalah 4/10. Jadi ini tidak benar. Begitu ya anak-anak, cara merubah bentuk desimal. Yang harus kamu tahu adalah selalu penyebutnya adalah 10, 100, 1000 dan seterusnya. Jadi di bawah itu penyebut harus 10 atau 100 atau 1000. Gampang ya? Ya anak-anak, tadi kita sudah merubah dari pecahan ke dalam bentuk desimal. Sekarang kita akan merubah bentuk pecahan ke dalam persen. Anak-anak, perlu kamu tahu yang namanya persen adalah per 100. Ya, per 100. Per 100 itu artinya penyebutnya harus 100. Ini tidak boleh ditawar. Contoh ya, kayak tadi. Yang paling mudah, setengah. Setengah yang harus kamu tahu, 2 dikalikan berapa supaya menjadi 100? Harus dikalikan 50. Ingat bentuk perkalian pecahan. 1 dikali 50 sama dengan 50. 2 dikali 50 sama dengan 100.
Karena penyebutnya sudah 100, maka ini berubah menjadi 50%. Gampang kan? Sekali lagi dengan soal yang berbeda. Sekarang 3/4 akan kita rubah ke dalam persen. Ingat, persen adalah per 100. Penyebutnya harus 100. 4 dikali berapa supaya menjadi 100? 4 dikali 25. 3 dikali 25 sama dengan 75. 4 dikali 25 sama dengan 100. Maka bentuk persennya adalah 75%. Sangat mudah bukan? Demikian pelajaran hari ini ya anak-anak. Sudah belajar pecahan. Jangan lupa bagaimana kamu harus perhatian penuh kepada namanya penyebut, baik penjumlahan maupun pengurangan. Kalau penyebutnya belum sama, harus disamakan dahulu. Kemudian merubah bentuk desimal, harus kalian ingat. Bentuk desimal itu penyebutnya harus, kalau tidak 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian merubah pecahan ke bentuk persen, harus penyebutnya berapa? 100. Ingat ya. Jadi kalau penyebutnya itu belum 100, tidak bisa dirubah ke dalam bentuk persen. Selamat belajar anak-anak. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.